Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan bahas latihan soal TKP CPNS 2023. Dan video ini merupakan video yang ke-13. Oke, sebelum kita lanjut, buat teman-teman boleh subscribe channel ini sebentar. Terus jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian yang lain. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman semua untuk bisa menghadapi tes CPNS tahun ini. Amin. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Seorang oknum yang mengaku staf panitia seleksi CPNS menawarkan bantuan kepada Anda untuk bisa lolos ujian CPNS dengan cara memberikan dana dengan jumlah tertentu. Sikap Anda adalah A. Menolaknya dengan tegas karena Anda ingin diterima dengan cara yang sah dan resmi. B. Mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara seperti itu. C. Meminta pertimbangan orang tua dan pihak-pihak yang lebih berpengalaman. D. Menerima tawaran tersebut karena persaingan sangat ketat dan kesempatan lolos sangat kecil. E. Menolaknya sebab takut nanti terbongkar dan tidak jadi lolos. Oke, jadi soal nomor 1 membahas bahwa ada oknum yang mengaku sebagai staf panitia seleksi CPNS menawarkan bantuan kepada kita untuk bisa lolos CPNS, ujian CPNS, tapi dengan kita membayar sejumlah dana. Nah, gimana sikap kita akan kondisi tersebut? A. Menolaknya dengan tegas karena Anda ingin diterima dengan cara yang sah dan resmi. Ini sepertinya jawaban yang tepat. B. Mencoba terlebih dahulu dengan cara resmi sebelum melalui cara seperti itu, jelas bukan, tidak boleh. C. Meminta pertimbangan orang tua dan pihak-pihak yang lebih berpengalaman. Berarti ini dia bimbang mau menerima tawaran ini atau tidak. C. Juga jelas bukan. D. Menerima tawaran tersebut karena persaingan sangat ketat dan kesempatan lolos sangat kecil. Ini otomatis bukan jawabannya. E. Menolaknya sebab takut nanti terbongkar dan tidak jadi lolos. Juga bukan. Jadi soal nomor 1, jawaban yang paling tepat adalah kita menolaknya dengan tegas karena Anda ingin diterima dengan cara yang sah dan resmi. Oke, lanjut soal nomor 2. Anda kesiangan dalam rapat penting di tempat kerja Anda. Walaupun Anda sudah berlari kencang dari lantai bawah ke ruang rapat hingga Anda merasa sesak nafas. Cara Anda meminta maaf adalah dengan A. Menyatakan bahwa peliharaan Anda telah tertabrak mobil sehingga harus segera dibawa ke dokter hewan. Sepertinya ini bukan ya. B. Meminta maaf dan meminta sanksi kepada atasan Anda karena datang terlambat. Pilihan B lebih baik dibandingkan A. C. Menyalahkan jam alarm Anda yang tidak berbunyi sehingga Anda kesiangan. C. Bukan jawaban yang tepat. D. Meminta maaf dan mengakui kegagalan Anda untuk datang lebih pagi. Ya, ini yang poin D lebih baik dibandingkan B karena kita meminta maaf dan juga mengakui kesalahan kita. Kemudian E. Menyalahkan lalu lintas yang macet dan membuat Anda datang terlambat walaupun sudah berangkat sangat pagi. Berarti ini kita menyalahkan faktor lain, menyalahkan keadaan, juga bukan pilihan yang tepat. Jadi untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah pilihan D, yaitu meminta maaf dan mengakui kegagalan Anda untuk datang lebih pagi. Lanjut soal nomor 3. Teknologi sekarang ini terbukti dapat mempermudah pekerjaan di dunia kerja. Oleh karena itu, perusahaan tempat Anda bekerja juga memperbarui salah satu perangkat IT guna mempermudah karyawan menyelesaikan tugasnya. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Mengajak rekan kerja untuk mencari informasi mengoperasikan perangkat tersebut di waktu kosong. B. Meminta orang lain untuk mengajak Anda dan rekan-rekan Anda cara mengoperasikan perangkat tersebut. C. Mencari informasi bagaimana mengoperasikan perangkat tersebut bersama rekan Anda. D. Mencari informasi di internet dan mempelajarinya bersama rekan-rekan Anda. E. Mengajak rekan kerja mencari informasi terkait mengoperasikan perangkat tersebut sepulang jam kantor. Nah, sebenarnya di antara kelima pilihan ini jawabannya itu hampir-hampir mirip, tetapi di pilihan A, kita melakukannya, kita belajar bersama rekan kerja hanya di waktu kosong. Kalau yang B,
kita meminta orang lain untuk mengajak kita dan juga teman-teman kita. Sepertinya ini berarti kita bergantung kepada orang lain. C. Mencari informasi bagaimana mengoperasikan perangkat tersebut bersama rekan-rekan kerja. Di antara A, B, pilihan C lebih baik. D. Mencari informasi di internet dan mempelajarinya bersama rekan-rekan Anda. Nah, pilihan D dan C bedanya adalah kalau yang D ini lebih spesifik dibandingkan dengan C, karena dijelaskan di sini kalau kita mencari informasinya di internet, sedangkan pilihan C itu tidak dijelaskan di mana kita mencari informasi tersebut. E. Mengajak rekan kerja mencari informasi terkait mengoperasikan perangkat tersebut sepulang jam kantor. Berarti ini setelah kita kosong. Hampir mirip dengan pilihan A. Jadi, untuk soal nomor 3 ini yang lebih tepat adalah pilihan D, yaitu kita mencari informasi di internet dan mempelajarinya bersama rekan-rekan kita. Jadi, soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan D. Lanjut soal nomor 4. Target yang dibebankan pada tim kerja Anda harus sesuai dengan harapan. Untuk memenuhi target tersebut, maka Anda akan A. Memberikan kontribusi secara maksimal agar target dapat terpenuhi. Ya, jelas betul ya. B. Akan bekerja sama dengan anggota tim lainnya. Nah, kalau kita bandingkan A atau B, pilihan A lebih baik dibandingkan B. Kalau C, meminta atasan untuk tidak terlalu menaruh target yang besar kepada tim kerja Anda. Berarti kita nggak percaya diri untuk mengerjakan proyek tersebut. C bukan jawabannya. D. Memberikan kontribusi sekedarnya saja. D juga bukan, karena ada kalimat atau kata sekedarnya. E. Akan segera membuat target sendiri dan tidak memikirkan target yang ditentukan oleh anggota tim lainnya. Ini juga kurang tepat karena kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Jadi, untuk soal nomor 4, pilihan yang paling tepat adalah pilihan A, yaitu memberikan kontribusi secara maksimal agar target dapat terpenuhi. Lanjut soal nomor 5. Suatu hari perusahaan saingan kantor Anda menawarkan pekerjaan dengan gaji 2 kali lipat lebih besar dari yang Anda terima dari kantor Anda. Oleh karena Anda merupakan salah satu karyawan berprestasi dan memiliki kinerja yang sangat baik selama bekerja, maka Anda akan A. Tanpa berpikir panjang segera mengambil tawaran tersebut. B. Mempertimbangkan tawaran tersebut dengan keluarga. C. Menolak tawaran tersebut, bagi Anda uang bukan segalanya. D. Memanfaatkan adanya tawaran tersebut untuk meminta kenaikan gaji. E. Melaporkan tindakan perusahaan saingan tersebut kepada atasan. Nah, dari kelima pilihan ini, kalau A. Tanpa berpikir panjang segera mengambil tawaran tersebut, ini kurang tepat kita lakukan karena kita butuh waktu sejenak untuk memikirkan hal tersebut, ya. Kalau B. Mempertimbangkan tawaran tersebut dengan keluarga, pilihan B lebih baik dibandingkan A. C. Menolak tawaran tersebut, bagi Anda uang bukan segalanya. Ini jelas bukan, karena kita juga harus mempertimbangkan terlebih dahulu. D. Memanfaatkan adanya tawaran tersebut untuk meminta kenaikan gaji, juga kita tidak boleh melakukan hal ini. E. Melaporkan tindakan perusahaan saingan tersebut kepada atasan. Seharusnya kita tidak melaporkannya, karena itu juga merupakan hak dari perusahaan saingan tersebut untuk menanyakan apakah kita mau pindah atau nggak mau pindah. Jadi untuk soal nomor 5, yang lebih baik atau tindakan yang lebih baik kita lakukan adalah pilihan B, yaitu mempertimbangkan tawaran tersebut dengan keluarga. Lanjut soal nomor 6. Saat Anda melakukan wisata budaya, Anda tidak sengaja merusak salah satu situs budaya. Tidak ada orang yang melihat kejadian tersebut karena penjaga situs tersebut sedang mengurusi hal lain. Di situasi ini, apakah yang akan Anda lakukan? A. Menunggu penjaga situs tersebut dan mengatakan akan membayar ganti rugi. B. Mengakui kesalahan dan menanyakan cara mengganti atau memperbaiki situs tersebut. Nah, beda poin A dan B. Ya, kalau yang B, di sini kita mengakui kesalahan kita dan menanyakan bagaimana cara kita untuk memperbaiki situs tersebut. Tetapi yang A, di sini kita tidak ada mengakui kesalahan. Jadi, pilihan B ini lebih baik jika dibandingkan dengan A. C. Menunggu sampai penjaga situs tersebut kembali dan meminta maaf karena tidak sengaja merusak situs tersebut. Nah, di C ini dia ada meminta maaf tetapi tidak ada menanyakan cara mengganti atau memperbaiki situs tersebut. Jadi ini C juga
kurang baik ya. B lebih baik untuk kita lakukan. D meninggalkannya agar tidak ketahuan Anda yang merusaknya. Jelas bukan. E berusaha memperbaikinya sebisa mungkin. E juga bukan. Jadi untuk nomor 6 pilihan yang paling tepat adalah jawaban B, yaitu mengakui kesalahan dan menanyakan cara mengganti atau memperbaiki situs tersebut. Lanjut soal nomor 7. Rumah kos yang baru Anda tempati merupakan bangunan lama dengan dekorasi yang sudah ketinggalan zaman. Banyak barang-barang tua yang tidak lagi dapat digunakan dengan baik. Mengenai hal ini, Anda meminta pemilik agar memperbarui dekorasi rumah jika memungkinkan. Sepertinya ini kurang tepat ya kita lakukan, karena jika pemilik rumah melakukan dekorasi berarti di sini dia harus mengeluarkan modal atau uang untuk melakukan tindakan ini. B. Anda kumpulkan barang mana yang masih dapat dipakai dan mana yang tidak. Pilihan B bisa kita lakukan karena di sini disampaikan banyak barang-barang tua yang tidak lagi dapat digunakan. Nah, kalau kita kumpulkan kemudian kita pilah-pilah barangnya, nanti barang yang masih bisa dipakai bisa kita pakai kembali. Ini lebih berguna, ya. Pilihan B lebih baik kita lakukan dibandingkan A. Kemudian C, Anda kumpulkan barang-barang tersebut, kemudian Anda jual ke pasar barang bekas. Nah, karena di sini kita nggak yakin semuanya itu barang-barang yang tidak berguna atau barang-barang bekas, sebaiknya C tidak kita lakukan. Jadi B ini masih lebih baik. Kalau D biasa saja karena tak mau ambil pusing, toh Anda hanya kos di sini, ini bukan, D bukan. E Anda coba dekorasi sendiri sedemikian rupa agar terlihat lebih baik. Mungkin ini bisa kita lakukan, tetapi dengan kondisi ini yang lebih baik kita lakukan adalah yang bisa kita lakukan pilihan B, yaitu Anda kumpulkan barang mana yang masih dapat dipakai dan mana yang tidak. Dengan kita memilih ini, kita bisa memanfaatkan barang-barang tersebut. Tindakan ini lebih berguna untuk kita. Lanjut soal nomor 8. Anda sedang berjalan-jalan mencari udara segar di belakang kantor, yang jarang dilewati orang karena terletak jauh di belakang kantor. Tanpa sengaja Anda melihat ada beberapa peralatan kantor yang tidak terawat dan berserakan di mana-mana. Apa tindakan Anda? A. Tugas Anda masih banyak jadi tidak ada waktu untuk mengurusi hal seperti itu. Sepertinya ini bukan. B. Anda akan diam saja karena itu bukan urusan Anda. B juga bukan. C. Anda laporkan kepada bagian perlengkapan agar diambil tindakan seperlunya. Di antara ketiga pilihan yang udah kita baca, pilihan C lebih baik dibandingkan A dan B. Kemudian D, Anda mencari tahu kenapa bagian peralatan tidak memperbaiki atau meletakkan di gudang peralatan. Nah, karena kita di sini mencari tahu, sepertinya ini tindakan yang tidak penting untuk kita lakukan. Karena lebih baik A ya, lebih baik pilihan C. Kita melaporkan ke bagian perlengkapan, nanti terserah bagian perlengkapan mau ambil tindakan seperti apa. Kemudian E, Anda beritahu teman terdekat Anda. Ini juga bukan. Jadi untuk soal nomor 8, tindakan yang paling tepat kita lakukan di kondisi tersebut adalah pilihan C, yaitu Anda laporkan kepada bagian perlengkapan agar diambil tindakan seperlunya. Lanjut soal nomor 9. Menurut Anda, kemampuan menguasai dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi bagi pegawai negeri adalah A. Wajib untuk pegawai negeri yang memiliki kapabilitas. Ini tidak hanya ya yang mempunyai kapabilitas, tapi semua orang kalau bisa menggunakan teknologi informasi. Jadi A bukan jawabannya. B. Suatu hal yang dapat meningkatkan kinerja. Ya, teknologi informasi dan komunikasi jika kita gunakan dapat meningkatkan kinerja kita. C. Sebaiknya difokuskan pada pegawai negeri yang muda-muda. Tidak, C bukan jawabannya. D. Suatu hal yang tidak wajib karena sulit dikuasai. D juga bukan. E. Penting karena menjadi tuntutan zaman saat ini. Ya, ini juga bisa jadi jawabannya, tapi yang paling tepat adalah pilihan B, yaitu suatu hal yang dapat meningkatkan kinerja. Jadi jika kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, maka kita dapat meningkatkan kinerja kita. Oke, lanjut soal nomor 10.
Seorang relasi kerja yang sangat dekat dengan Anda mengundang Anda untuk menghadiri acara pernikahan anaknya di kota yang sangat jauh dari tempat Anda berada. Anda akan A. Tidak menghadiri acara namun memberi sumbangan yang cukup besar. Sepertinya ini ada jawaban yang lebih baik dari ini, tapi coba kita baca. B. Mendatangi undangan tersebut sebagai penghormatan kepadanya. Pilihan B lebih baik dibandingkan A. Kemudian C. Mengirim anak buah Anda untuk datang karena Anda tidak kuat melakukan perjalanan jauh. C. Bukan pilihan yang tepat. D. Mendatangi undangan tersebut karena dia merupakan pemberi keuntungan yang cukup besar pada perusahaan Anda. Kalau kita pilih D, berarti kita tidak tulus, tidak ikhlas untuk datang. Berarti D bukan jawabannya. E. Mendatangi undangan tersebut dengan mengajak seluruh keluarga Anda. Nah, di sini B dan E itu hampir mirip, tetapi jawaban yang paling tepat untuk kita lakukan, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan B, yaitu kita mendatangi undangan tersebut sebagai penghormatan kepada rekan kita atau relasi kita. Jadi soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan B. Oke teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.